Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil qadiril qaili fi muhkami kitabih. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang penuh kemuliaan dan keberkahan ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan banyak nikmat kepada kita. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan, terkadang kita lupa tidak merawat dan mensyukurinya. Di antaranya seperti nikmat sehat, nikmat sempat, dan juga yang paling penting adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Semua nikmat yang dianugerahkan kepada kita pasti tidak bisa kita hitung satu persatu. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha ghafurur rahim." Artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam mewujudkan rasa syukur kita, marilah kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah, baik saat mendapatkan nikmat maupun saat kita ditimpa musibah. Karena perlu disadari, nikmat yang dianugerahkan Allah kepada kita lebih banyak daripada masalah dan musibah yang kita hadapi dan kita rasakan. Dengan syukur dalam berbagai kondisi apapun, mudah-mudahan Allah akan selalu menyayangi kita dan nikmat darinya akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Allah pun telah menjanjikan dalam Al-Quran di dalam surat Ibrahim ayat 7, wa itta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, dan tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Semoga kita bukanlah hamba yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa terhindar dari azabnya, musibah dan malapetaka, dan kehidupan kita selamat di dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kehidupan ini kita tidak akan pernah lepas dari nikmat, dan begitu juga tidak akan bisa lepas dari musibah dan cobaan. Saat mendapatkan nikmat dan saat menghadapi musibah, agama Islam telah memberikan panduan dengan senantiasa memegang dua prinsip, yakni asyukru indan ni'am, bersyukur ketika mendapatkan nikmat, dan as-sabru indal musibah,
bersabar saat mendapatkan musibah. Kedua hal ini pun bisa menjadi tolak ukur keimanan seseorang akan menjadikannya kuat dan sabar dalam menjalani kehidupan yang terus mengalami perubahan. Allah sendiri sudah menegaskan bahwa manusia akan selalu diberi cobaan musibah yang telah termaktub dalam Al-Quran. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Dalam ayat ini, sabar menjadi perisai dan senjata bagi orang-orang yang beriman dalam menghadapi beban dan tantangan hidup. Perasaan takut, kelaparan, kekurangan bekal, harta, jiwa dan buah-buahan adalah salah satu ujian yang bakal kita hadapi dalam kehidupan ini. Tidak ada yang melindungi kita dari ujian-ujian berat itu selain jiwa kesabaran yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapakah orang yang bersabar itu? Diterangkan dalam ayat selanjutnya, dalam surat Al-Baqarah ayat 156. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Artinya, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Musibah adalah ujian dari Allah sekaligus wujud cintanya pada hambanya. Cinta dan kasih sayang Allah akan diberikan kepada hambanya yang kuat dalam menghadapi musibahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Artinya, barang besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan, dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Oleh karena itu, barang siapa ridho menerima cobaan tersebut, maka baginya keridhoan, dan barang siapa murka, maka baginya kemurkaan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hadis di atas memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa optimis dan terus bersabar dalam menghadapi musibah. Memang terkadang pesimisme terus menghantui kita dan semakin menambah berat beban dalam menghadapi musibah dan cobaan. Namun sebenarnya bukan besarnya ombak lautan yang kita hadapi, melainkan perahu kitalah yang terlalu kecil untuk mengarunginya. Bukan besarnya masalah yang kita hadapi, melainkan kesabaran kitalah yang terlalu kecil untuk menghadapinya. Perlu disadari bahwa sikap sabar ini bukan berarti menyerah terhadap kondisi yang ada. Sabar harus diiringi dengan ikhtiar untuk menghadapi ujian yang ada, bukan lari dari ujian itu sendiri. Ujian dalam hidup akan menjadikan kita lebih kuat dan berpengalaman dalam menghadapi ujian yang nantinya pasti akan kita temui kembali. Lari dari ujian hidup bukanlah solusi untuk menyelesaikannya. Karena jika kita lari dari ujian dan masalah hidup, maka bersiaplah untuk menghadapi masalah yang lebih besar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebaikan yang dia usahakan, dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dia kerjakan. Sabar itu seperti payung yang tidak akan bisa menghentikan hujan, namun akan melindungi kita dari air yang membasahi, sehingga kita masih akan tetap bisa berjalan di tengah derasnya hujan.
Kesabaran tidak akan bisa menghilangkan musibah, namun kita akan tetap tegar dalam melewatinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Demikianlah pentingnya bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan dan pentingnya bersabar dalam menghadapi berbagai masalah dan musibah yang sudah menjadi sunnatullah yang harus dihadapi oleh umat manusia. Semoga kita termasuk orang-orang yang kuat dan diberikan kesabaran dalam menghadapi segala bentuk permasalahan dan musibah dalam kehidupan. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang dilindungi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Inna ahsanal mawa'idhi syafiyah kalamu man la takhfa alaihi khafiyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa an'im wa taqabbal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zayyi ibadika asrafi ubbadi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Alhamdulillahi hamdan kama amar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadari wa udunum bi khabar. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisha ma dhahara wa ma batan. وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا غلامة ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر. أقيموا الصلاة.